Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan hari ini, Selasa tanggal 23 November tahun 2021, doa dan harapan saya semuanya kita, Bapak, Ibu, para sahabat, semuanya di dalam sukacita Tuhan dan di dalam iman yang teguh dan mengalami rahmat Tuhan dan kasih Tuhan. Para sahabatku, kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Ayat 44. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Ibu, bapak, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi Tuhan, dari 3 ayat ini saya mau membagikan kepada kita hal yang menarik perhatian saya dan sekaligus menjadi renungan kita di pagi hari ini. Dikatakan bahwa Tuhan memberikan seluruh negeri itu, yaitu negeri yang dijanjikannya, dengan bersumpah untuk memberikan kepada nenek moyang mereka. Apakah yang dimaksudkan di situ? Yaitu Tuhan menjanjikan akan memberikan negeri yang berlimpah madu dan susu kepada bangsa itu, dan janji itu ditepati karena bangsa Israel sekarang sudah berada di tanah Kanaan. Di dalam ayat ini dijelaskan mereka sudah ada di tanah Kanaan. Dan kalau kita membaca pasal 13 sampai dengan pasal 21 ini, kita akan melihat ceritanya bangsa Israel itu sedang membagi-bagikan atau telah membagi-bagikan wilayah-wilayah bagi setiap suku-suku Israel, dibagikan oleh Yosua kepada mereka. Mengapa itu terjadi? Karena memang negeri itu adalah negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka, dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Tetapi yang kedua, dalam ayat 44 dikatakan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan dari segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya. Iya, karena Tuhan yang berjanji akan menyertai, menolong dan memberkati mereka, dan disertai oleh Tuhan membuat mereka mengalami keamanan, dan itu adalah janji-janji Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi dalam ayat 45, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dibuat lagi satu penegasan yang menjadi sesuatu hal yang sangat penting, yaitu dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Saudaraku dikasih Tuhan, waktu saya melihat hal ini dalam 3 ayat ini, maka saya langsung menaruhkan di hati saya apa yang muncul dalam pikiran saya, yaitu bahwa janji Tuhan layak dipercaya. Janji Tuhan layak dipercaya karena apa yang dijanjikan Dia pasti menepatinya. Itulah yang dialami oleh orang-orang Israel ini. Itulah yang dialami oleh bangsa atau umat Tuhan ini. Dan janjinya layak dipercaya. Mengapa layak dipercaya? Paling tidak ada 2 hal yang saya lihat dalam ayat 45. Karena pertama,
Semua janji Tuhan itu adalah janji yang baik. Semua apa yang dijanjikan Tuhan adalah janji yang baik. Mengapa saya sebutkan janji yang baik? Karena di dalam janji Tuhan tidak ada hal-hal yang buruk, tidak ada niat-niat yang buruk, tidak ada maksud-maksud terselubung. Semua janjinya adalah janji yang baik. Karena murni di saat dia menjanjikan itu adalah karena dia mau melakukan yang terbaik, yang baik, sangat baik bagi kehidupan kita. Oh, mungkin Bapak Ibu pernah berpikir begini, atau sedang berpikir, banyak orang berjanji di dunia ini, ternyata janjinya janji palsu. Iya, memang ada janji-janji palsu, tapi bukan hanya janji palsu, tapi janji yang tidak tertepati. Mengapa demikian? Karena manusia memang tidak maha kuasa, tidak maha kuasa. Tapi bisa juga karena manusia itu memang orang itu lupa akan janjinya, bisa lupa. Tapi bukan hanya lupa, bisa juga karena dia tidak mampu menepati janjinya. Tapi tidak hal itu, bisa juga ada memang pura-pura lupa akan janjinya, bisa juga terjadi. Tetapi saya beritahu, janji Tuhan adalah janji yang baik. Dia tidak pernah lupa akan janjinya, dia tidak pernah melupakan janjinya. Dan dia juga adalah Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Semua janjinya pasti ditepati. Dan yang kedua dikatakan dalam ayat ini, memang dikatakan bagi bangsa Israel juga, apa yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa itu tidak ada yang tidak terpenuhi. Dipenuhi semuanya, terpenuhi. Semua janji Tuhan terpenuhi. Itulah sebabnya saya katakan janji Tuhan layak dipercaya, karena apa yang dijanjikannya semuanya pasti dipenuhi. Misalnya contoh, kalau janjinya, katakan contoh, janji Tuhan itu ribuan, jutaan, tidak bisa kita baca dalam firman Tuhan. Tapi kalau misalkan janjinya itu 10, jangan berpikir Tuhan akan menggenapi 5. Tidak. Semua janji terpenuhi, akan dipenuhi sama Tuhan. Karena tidak ada yang akan dapat menggagalkan janji itu. Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia, maka janjinya pasti ditepati. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, menjadi renungannya bagi kita pagi hari ini. Apa janji Tuhan yang sedang Anda dengarkan? Atau apa janji Tuhan yang sedang Anda pegang hari ini? Saya beritahu, pegang itu terus. Percayalah, janji itu akan ditepati. Walaupun situasi sepertinya tidak menjanjikan, walaupun keadaan sepertinya tidak menyenangkan, walaupun proses yang kita hadapi sepertinya pahit dan menggetirkan, tapi kalau engkau berpegang kepada janji Tuhan itu pasti akan ditepati. Oh, tunggu dulu Bapak Ibu. Mungkin hari ini saya belum pernah mendapatkan janji Tuhan, belum pernah mendengarkan Tuhan berjanji kepada saya. Oke, sederhana. Bacalah Alkitab, karena ini adalah firman Tuhan. Di dalam Alkitab itu ada janji-janji Tuhan yang dapat kita terima dan dapat kita pahami dalam kehidupan kita. Baca dan renungkan dan terima janji itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau janji itu kita pegang, engkau tidak akan kecewa. Kalau janji itu kita percaya, engkau tidak akan kecewa. Kenapa? Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Dan janjinya pasti akan ditepati. Janjinya tidak pernah dilupakannya. Janjinya tidak pernah diabaikannya. Itulah sebabnya saya mendorong kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, terima janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu dan senantiasa menepati segala janji-janjinya. Di dalam pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, di masa-masa sekarang, saya juga menyampaikan kepada kita, pegang janji Tuhan. Kalau kita memegang janji manusia, mungkin kita kecewa dan besar kemungkinan kecewa. Seperti contoh hari-hari ini, sebenarnya banyak orang yang ingin membantu sesamanya, banyak orang yang berniat untuk menolong sesamanya, tetapi seringkali menjadi penyebab tidak jadi ditolong adalah karena terbatasnya kemampuan mereka. Karena semuanya mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Ibarat orang yang sedang berada dalam kebanjiran, saudara. Semua sedang berupaya menyelamatkan diri, memikirkan orang lain, melihat orang lain, menolong orang lain. Sepertinya sangat-sangat terbatas. Tetapi saya beritahu Bapak Ibu dari Tuhan, Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan tidak pernah kewalahan. Tuhan tidak pernah kehabisan ide.
Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk menolong umatnya. Dan bahkan saya katakan, di dalam segala situasi, segala keadaan, apapun situasi dan keadaannya, Tuhan sanggup dan selalu menepati janjinya. Semua dijanjikannya pasti ditepati. Bangsa Israel mengalami pergumulan, kesulitan dalam hidup mereka, tapi kalau janji Tuhan tidak pernah lalai untuk ditepati di dalam kehidupan bangsa itu. Dan buktinya, di dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, di tanah Kanaan mereka membagi-bagikan wilayah itu sesuai dengan suku-suku mereka. Dan artinya Tuhan menjanjikan tempat itu, Tuhan juga memberikannya. Saudaraku dikasih Tuhan, mari berpegang kepada janji Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang sedang dialami hari ini, jangan tawar hati, jangan patah semangat, karena Tuhan pasti menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera dan selamat menerima, menikmati janji-janji Tuhan. Shalom.